Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Lilis Nurteti. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang tujuan, pilar, batas, keharusan, dan kemungkinan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya universal dalam kehidupan manusia. Dimanapun di dunia ini terdapat masyarakat manusia, bahwa di sana pula terjadilah proses atau kegiatan pendidikan. Walaupun pendidikan merupakan gejala umum dalam kehidupan masyarakat, namun perbedaan pandangan hidup, perbedaan falsafah hidup yang tentunya dianut oleh masing-masing bangsa ataupun masyarakat menyebabkan adanya perbedaan penyelenggaraan, termasuk perbedaan tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh suatu bangsa atau masyarakat. Nah, kegiatan pendidikan juga tentunya tidak dapat dilepaskan dari yang hendak dicapainya. Tujuan pendidikan memiliki kedudukan yang tentunya menentukan dalam kegiatan pendidikan. Di antaranya, pertama, paling tidak memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan. Kemudian pendidikan juga merupakan sesuatu, atau kegiatan pendidikan juga merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Selain itu, bahwa pendidikan memang merupakan kegiatan manusia, namun bukanlah suatu kegiatan yang tentunya tanpa batas. Banyak hal-hal yang membatasi terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan atau praktek pendidikan. Di antaranya, apakah tujuan pendidikan yang menjadi arah yang harus dicapai oleh pendidikan. Nah, berbicara tentang tujuan pendidikan juga akan berkaitan dengan pandangan hidup suatu masyarakat, berkaitan juga dengan nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat. Nah, secara umum tujuan pendidikan adalah manusia dewasa, namun esensi atau hakikat manusia dewasa tentunya akan berbeda bagi masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Misalnya, manusia dewasa bagi orang Indonesia akan dikaitkan dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Tetapi bagi orang Amerika, jelas tidak akan mengenal Pancasila. Manusia dewasa bagi orang Amerika adalah manusia yang demokratis. Nah, di samping tujuan pendidikan, pendidik, anak didik, begitu juga lingkungan pendidikan, di sini akan membatasi terhadap pelaksanaan pendidikan. Dan tentunya bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena manusia lahir dalam keadaan tidak berdaya atau belum berdaya. Ia sangat membutuhkan bantuan, begitu juga bimbingan orang lain untuk dapat berdiri sendiri. Selain itu, manusia juga lahir tidak langsung dewasa, yang mengidentifikasikan manusia dengan tentunya perilaku moral yang berlaku. Dan manusia tentunya bertanggung jawab, begitu juga manusia sanggup mempertanggungjawabkan segala konsekuensi atas perbuatannya. Nah, pada video kali ini yang akan saya sampaikan yaitu berkenaan dengan tujuan pendidikan di Indonesia. Begitu juga diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan jenis-jenis tujuan pendidikan, mampu menjelaskan mengapa manusia harus mendapatkan pendidikan, dan tentunya menjelaskan batas-batas pendidikan. Begitu juga kemungkinan manusia untuk mendapatkan pendidikan. Nah, berkaitan dengan pendidikan itu tentunya tidak lepas dari adanya usaha yang tentunya dilakukan secara sadar, begitu juga tentunya penuh dengan kesengajaan atau disengaja. Nah, dalam hal ini tentu ada tujuan yang tentunya diharapkan dicapai. Selain itu, bahwa pendidikan juga merupakan aktivitas yang berorientasi pada tujuan, sehingga aktivitas tersebut bersifat teleologis. Nah, kaitannya dengan pendidikan ya tidak lepas dari adanya suatu proses bantuan yang diberikan oleh pendidik, dan diharapkan terjadinya optimalisasi dalam perkembangan peserta didik, ya, baik itu potensi yang berkaitan dengan aspek jasmani, rohani, tentunya yang diharapkan adanya perubahan, ya, apakah dalam hal kognitif atau pengetahuan, afektif, begitu juga psikomotorik, sehingga akan tercapai tentunya kepribadian yang ideal dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Undang-Undang RI ya Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikatakan bagaimana bahwa usaha pendidikan atau pendidikan juga dikatakan sebagai usaha sadar dan tentunya terencana untuk mewujudkan suasana belajar, begitu juga proses pembelajaran, dan diharapkan di sini
bagaimana peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, begitu juga bangsa dan negara. Nah, pertama yang akan dibahas apa sih sebenarnya yang dikatakan dengan tujuan ya. Dalam istilah berbagai istilah ya. Pertama dalam bahasa Arab istilah itu dikatakan sebagai goyah atau maqasid. Sedangkan dalam bahasa Inggris dinyatakan istilah goal, purpose, objective atau aim ya. Secara umum tujuan merupakan arah atas suatu perbuatan atau sesuatu yang diharapkan dicapai melalui berbagai upaya, begitu juga berbagai aktivitas yang tentunya dilakukan. Sedangkan menurut Zakiyah Darajat, tujuan merupakan sesuatu yang diharapkan tercapai setelah berbagai usaha atau kegiatan selesai dilakukan. Sedangkan menurut H.M. Arifin, tujuan menunjukkan kepada sesuatu yang terjadi pada masa depan ya, futuritas yang terletak pada suatu jarak tertentu yang tidak dapat dicapai kecuali dengan melalui usaha atau proses tertentu. Nah, tujuan di sini memiliki kedudukan yang tentunya sangat penting sekali, begitu juga bagaimana menentukan arah, begitu juga menentukan berbagai kegiatan, terutama kaitannya dengan pelaksanaan pendidikan. Fungsi kegiatan sendiri paling tidak ada dua. Pertama, mampu memberikan arah pada segenap kegiatan pendidikan. Kemudian yang kedua, sesuatu yang ingin dicapai oleh berbagai aktivitas atau kegiatan pendidikan tersebut ya. Nah, tujuan pendidikan ini tentunya tidak lepas juga dari bagaimana berbagai hal yang terkait dengan pendapat atau pandangan ya, sesuatu yang tentunya dianggap baik, dianggap benar, pantas ya, nilai-nilai yang tentunya indah ya, nilai-nilai yang baik tentunya dalam kehidupan suatu masyarakat tertentu. Dan Pancasila sendiri tentunya sebagai pandangan hidup bangsa juga merupakan sebagai dasar sekaligus tentunya tujuan yang akan dicapai dalam segenap kegiatan, terutama dalam proses pendidikan. Nah, apa sih sebenarnya yang menjadi tujuan pendidikan di Indonesia ya? Nah, tujuan pendidikan di Indonesia sendiri bagaimana ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa yang namanya tujuan pendidikan yang diharapkan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya, dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang tentunya beriman ya, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, begitu juga sehat secara jasmani, begitu juga rohani, punya kepribadian yang mantap, begitu juga mandiri, serta punya rasa tanggung jawab kemasyarakatan, begitu juga kebangsaan. Nah, pendidikan di sini tentunya harus mampu mempersiapkan bagaimana setiap warganya agar dapat berperan aktif tentunya dalam seluruh lapangan kehidupan. Begitu juga yang diharapkan bagaimana menjadi manusia yang cerdas, aktif, kreatif, terampil, jujur, punya disiplin yang tinggi, bermoral tinggi, demokratis, begitu juga toleran, dan mengutamakan persatuan bangsa, tentunya bukannya perpecahan ya. Nah, berkaitan dengan tujuan pendidikan ya, perbuatan pendidikan juga merupakan perbuatan yang tentunya mempunyai tujuan ya. Jadi ada sesuatu yang diharapkan tercapai. Misalnya dalam kegiatan di rumah ya, orang tua misalnya menyuruh anaknya bagaimana melaksanakan sholat 5 waktu, melatih anaknya melaksanakan puasa misalnya ya, puasa Ramadan, melarang anaknya kencing di sembarang tempat apalagi sambil berdiri misalnya, menyekolahkan anaknya, begitu juga semua itu tentunya ada maksud tertentu atau ada tujuan yang tentunya ingin dicapai terutama bagi anaknya. Nah, seperti yang dikatakan sebelumnya bahwa bagaimana dalam pedagogi itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang pendidikan anak. Sebagai pendidikan ya dalam arti terbatas atau khusus ya, ini tidak lepas juga dari bimbingan tentunya yang diberikan oleh orang dewasa kepada anak yang belum dewasa dan diharapkan tercapai kedewasaan. Nah, ini merupakan salah satu tujuan pendidikan yaitu kedewasaan. Jadi sudah jelas di sini bahwa tujuan pendidikan dalam arti khusus misalnya bagaimana supaya anak bisa mencapai kedewasaan. Yang mana tentunya kedewasaan itu sendiri
tidak lepas ya bagaimana individu mampu menentukan diri sendiri, mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, begitu juga perbuatan yang tentunya diperbuat. Anak di sini harus dididik menjadi orang yang tentunya sanggup mengenal, begitu juga berbuat sesuai dengan norma-norma kesusilaan ya. Kemudian juga kalau kita perhatikan bagaimana dalam pendidikan di sekolah, misalnya guru tentu tidak hanya memberikan pengetahuan ketika di kelas, tapi juga guru misalnya memberikan perhatian kepada anak, misalnya ketika anak lagi beristirahat misalnya ya. Kemudian apalagi ketika dalam proses belajar mengajar, itu tentu bagaimana guru itu sendiri tentu memperhatikan tidak hanya dengan begitu saja ya, tetapi ada hal-hal yang tentunya diharapkan. Nah, tujuan pendidikan juga merupakan gambaran dari falsafah ya, atau pandangan hidup manusia, baik secara perorangan maupun secara kelompok. Dan tentunya ketika kita membicarakan tujuan pendidikan di sini tentunya tidak lepas dari berbagai nilai ya, ataupun norma dalam suatu konteks kebudayaan. Baik itu juga berkaitan dengan mitos, kepercayaan, ataupun religi ya, filsafat, ideologi, ataupun yang lainnya. Dan tujuan pendidikan ini merupakan sesuatu hal yang tentunya sangat mendasar atau fundamental ya. Karena di sini sangat akan menentukan arah ya, bagaimana atau akan kemana peserta didik itu tentunya akan dibawa. Karena pendidikan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan tentunya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia, baik itu dalam kehidupan berkeluarga maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan kita ketahui bagaimana maju mundurnya suatu bangsa itu tentunya tidak lepas dari bagaimana maju mundurnya pendidikan dalam bangsa tersebut ya. Bahkan saya kira salah satu hal yang tentunya menjadi pertimbangan dalam indeks pembangunan manusia atau IPM itu ya, diantaranya bagaimana pendidikan yang dimiliki masyarakat, selain dua hal yang lainnya, yaitu bagaimana misalnya kemampuan daya beli masyarakat, kesehatan masyarakat, begitu juga pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi jelas bahwa taraf pendidikan suatu bangsa tentunya menentukan taraf hidup bangsa tersebut, khususnya dalam pergaulan sesama bangsa di dunia. Nah, berkaitan dengan tujuan pendidikan di sini, Hamau menyatakan bahwa ada beberapa nilai yang tentunya harus diperhatikan ketika menentukan tujuan pendidikan. Ya, pertama ada yang disebut dengan nilai autonomi, yaitu dengan nilai ini bagaimana memberi kesadaran, pengetahuan, begitu juga kemampuan secara maksimum kepada individu maupun kelompok untuk tentunya dapat hidup mandiri, begitu juga hidup bersama dalam kehidupan yang tentunya lebih baik lagi. Kemudian yang kedua nilai equity atau keadilan ya, di mana dengan tujuan pendidikan diharapkan mampu memberi kesempatan kepada seluruh warga masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kehidupan berbudaya, begitu juga dalam kehidupan ekonomi dengan memberinya pendidikan dasar yang sama. Kemudian yang ketiga survival, di mana dengan pendidikan diharapkan akan menjamin pewarisan kebudayaan ya, dari satu generasi kepada generasi berikutnya ya. Nah, berdasarkan ketiga nilai tersebut, pendidikan tentunya mengemban tugas untuk bagaimana menghasilkan generasi yang lebih baik lagi, manusia-manusia yang tentunya punya kebudayaan, manusia sebagai individu yang tentunya memiliki kepribadian yang tentunya lebih baik. Nah, nilai-nilai tadi itu menggambarkan bagaimana pendidikan dalam konteks yang sangat luas, tentunya menyangkut kehidupan seluruh umat manusia, di mana digambarkan bahwa tujuan pendidikan yaitu untuk menciptakan suatu kehidupan yang tentunya lebih baik lagi. Nah, berkaitan dengan tujuan pendidikan ya, di sini seorang ahli diantaranya Langeveld pada tahun 1980 menyatakan ada beberapa jenis tujuan pendidikan ya. Pertama ada yang disebut dengan tujuan umum, tujuan khusus, tujuan insidental, tujuan sementara, tujuan tak lengkap, begitu juga tujuan intermedier. Apa sih yang dikatakan dengan tujuan-tujuan tersebut? Mari kita simak ya. Tujuan umum merupakan sesuatu yang akhirnya akan dicapai oleh pendidikan. Seperti misalnya yang sudah tadi saya kemukakan, salah satunya misalnya kedewasaan merupakan tujuan umum dari pendidikan. Maka
semua aktivitas pendidikan di sini tentunya harus diarahkan bagaimana bisa mencapai tujuan umum tersebut. Tujuan manusia di dunia misalnya ingin mencapai tujuan tersebut, yaitu bagaimana menjadi manusia dewasa. Nah, selanjutnya tujuan khusus. Tujuan khusus ini merupakan penghususan dari tujuan umum. Ya, bahwa tujuan umum tadi dikatakan sebagai kedewasaan itu kan sifatnya universal ya. Bagaimana manusia dewasa secara universal itu tentunya diberi bentuk nyata, misalnya bagaimana dalam tataran kebangsaan, kebudayaan, begitu juga agama, sistem politik ataupun yang lainnya. Begitu pula manusia dewasa di Indonesia misalnya memiliki ciri khas sesuai dengan falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Selanjutnya tujuan insidental. Insiden di sini berkaitan dengan peristiwa, di mana tujuan ini menyangkut suatu peristiwa khusus ya. Boleh dikatakan sukar memang mencari hubungan antara tujuan insidental dengan tujuan umum. Tetapi sebenarnya bagaimana bahwa tujuan insidental sendiri merupakan pencapaian dari tujuan umum. Sebagai contoh misalnya, seorang ibu melarang anaknya bermain di pintu terbuka karena khawatir apa? Akan terjadi kecelakaan, misalnya terjepit pintu, atau karena arah masuk angin bisa saja anak akhirnya apa? Masuk angin, atau bahkan mengganggu lalu lintas orang lain yang tentunya keluar masuk ya. Selanjutnya tujuan sementara. Nah, tujuan sementara ini merupakan langkah-langkah untuk mencapai tujuan umum, di mana tujuan sementara ini merupakan titik perhatian sementara yang merupakan persiapan untuk bagaimana manusia menuju kepada tujuan umum ya. Misalnya sebagai tujuan sementara nanti bagaimana anak dewasa, misalnya anak disuruh untuk misalnya terbiasa hidup bersih. Maka setelah ia mengalami terbiasa hidup bersih berulang-ulang atau melakukan kegiatan kebersihan secara berulang, maka diharapkan kelak ia mengerti dan biasa hidup bersih. Misalnya kita membiasakan anak tidak buang sampah sembarangan, begitu juga tidak buang air kencing atau air besar sembarangan, membiasakan anak berbicara sopan santun, melatih anak mengerjakan sesuatu yang tentunya bermanfaat ya. Yang terkadang itu mungkin tidak disadari, tapi bagaimana akhirnya bisa mencapai tujuan umum ya. Selanjutnya tujuan tak lengkap, di mana tujuan tak lengkap ini merupakan tujuan yang tentunya berkenaan dengan salah satu aspek pendidikan. Dikatakan tak lengkap karena ini mengabaikan berbagai aspek yang lainnya, misalkan hanya mementingkan dalam proses pendidikan itu tujuan pendidikan jasmani, pendidikan sosial, pendidikan kesusilaan, keindahan, religi misalnya, tanpa memperhatikan tujuan yang lainnya. Selanjutnya tujuan perantara atau intermedier, yaitu tujuan yang melayani tujuan pendidikan yang lain dan juga merupakan alat atau sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Misalnya, murid belajar membaca dengan tujuan agar ia kelak dapat belajar sendiri bagaimana ilmu pengetahuan dengan jalan atau dengan cara membaca buku. Nah itu. Selain itu juga tujuan bisa dilihat ya, ini menurut pendapat yang lain dari segi waktu ya. Nah itu. Bahwa bagaimana di sini juga tentu sifatnya sementara. Sebagai contoh misalnya, keluarga kita memperhatikan perkembangan balita sebelum anak dapat berjalan, terlebih dahulu ia bisa duduk, kemudian berdiri, dan akhirnya anak juga dapat berjalan. Jadi anak dapat duduk, begitu juga dapat berjalan atau berdiri merupakan tujuan sementara untuk dapat berjalan. Di sekolah dasar misalnya tujuannya anak bagaimana menyelesaikan belajarnya selama 6 tahun sesuai dengan tujuan pendidikan yang digariskan. Itu kan bertahap ya, dari kelas 1 sampai kelas 6, begitu juga selanjutnya. Selanjutnya tujuan pendidikan juga bisa dilihat bagaimana bahwa anak itu sebagai individu yang tentunya berkembang, tidak hanya dari fisik ya, tetapi kepribadian secara utuh. Ya. Di sini bagaimana anak tentunya bisa berkembang tidak hanya fisik atau jasmaninya, tetapi juga aspek rohaninya. Jasmani terdiri dari berbagai hal yang tentunya di sini juga mempunyai fungsi dari bagian-bagian jasmani itu sendiri, seperti misalnya tangan, kaki, badan, kepala, begitu juga yang lainnya, maka akan tumbuh juga sesuai dengan fungsinya. Begitu juga dalam rohaninya, misalnya kejiwaannya seperti emosi, motivasi, ya, rasa cemas, rasa senang, begitu juga yang lainnya berkembang sesuai dengan fungsinya. Nah, tumbuh kembang anak ini juga merupakan satu kesatuan antara jasmani dan rohani.
Sehingga dikatakan bagaimana bahwa anak itu merupakan individu yang sedang berkembang secara utuh menjadi satu pribadi. Selain itu bahwa bagaimana kedewasaan merupakan tujuan pendidikan ya. Pendidikan dalam arti mikro atau terbatas yaitu pendidikan yang bertujuan bagaimana menjadikan anak dewasa, berbeda dengan tujuan pendidikan secara makro. Pendidikan secara mikro bertujuan misalnya agar anak-anak menjadi dewasa, sedangkan tujuan pendidikan secara makro yaitu bagaimana menyiapkan manusia supaya lebih bermanfaat ya bagi kehidupan kepribadiannya, begitu juga bangsanya. Nah, yang terakhir ini tentunya pendidikan tidak selesai ya apabila telah mencapai kedewasaan, namun tentunya terus berlanjut tanpa hentinya bahkan sampai ia meninggal dunia ya. Nah itu. Nah, selain itu juga bahwa tujuan pendidikan ini secara mikro tadi kedewasaan ya, apakah dewasa bisa dilihat secara biologis misalnya, kemudian juga secara ekonomis, secara psikologis dan secara sosial. Misalnya di sini dewasa secara biologis misalnya ketika individu tersebut misalnya dewasa dari segi usia misalnya ya. Tetapi tentunya tidak cukup ya dari usia saja, tapi bagaimana secara ekonomi pun dia harus sudah bisa mandiri misalnya ya. Sudah tidak tergantung lagi sama orang lain. Belum lagi secara psikologis. Secara psikologis misalnya dari segi afeksi ya, afektif. Misalnya bagaimana menunjukkan bahwa individu suasana emosinya stabil. Misalnya ia merasa yakin akan dirinya, tidak cepat marah, berani menghadapi saat-saat kritis, begitu juga kekecewaan. Apabila dia merasa kecewa, dia tidak berkepanjangan ya. Selain itu juga misalnya individu diterima oleh masyarakat, begitu juga ia sendiri merasa milik masyarakatnya. Selain itu juga mampu memberi, begitu juga menerima, mampu mencintai dan dicintai, mampu bekerja secara serius, tetapi juga ia mampu hidup santai seperti bermain dan tentunya memiliki rasa humor. Belum lagi secara psikologis ini dalam hal intelektual misalnya ya, ia menyadari akan kemampuan dirinya ya, apa kelebihannya, motivasinya, cita-citanya, prestasinya dan lain sebagainya. Ia juga mengetahui secara tepat tentang manusia, begitu juga peristiwa sekitarnya, begitu juga kebudayaannya. Selain itu juga manusia mampu atau individu mampu berkomunikasi dengan orang lain secara terampil. Kemudian juga mampu memandang hidup secara keseluruhan dan terpadu dengan menganut secara sadar suatu agama atau falsafah hidup. Belum lagi secara sosial tadi ya. Saya kira berkaitan dengan kedewasaan ini juga saya kira sangat luas ya pengertiannya. Tetapi bagaimana bahwa yang dikatakan individu dewasa itu paling tidak bagaimana bahwa manusia itu mampu hidup mandiri, dapat hidup sendiri, mengambil keputusan sendiri tanpa menggantungkan diri kepada orang lain. Selain itu juga individu mampu bertanggung jawab, yaitu mampu bagaimana mempertanggungjawabkan segala perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban dari tentu perbuatannya. Selain itu juga manusia mampu atau individu mampu memahami berbagai norma, ya, norma-norma serta moral tentu dalam kehidupannya, dan sekaligus juga berkesanggupan untuk melaksanakan norma ataupun moral tersebut dalam hidup dan kehidupannya yang tentunya dimanifestasikan dalam kehidupan bersama. Ya. Sedangkan dalam artian makro tentunya bagaimana individu tadi yang hidupnya itu bermanfaat tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk negara, bangsa maupun agama. Nah, bagaimana untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri tentunya tidak bisa berjalan sendirian. Ada hal-hal yang tentunya diperlukan ya, terutama dalam kegiatan ataupun pelaksanaan pendidikan. Di antaranya bagaimana tujuan pendidikan itu tentu yang paling utama harus ditentukan, kemudian tidak lepas juga adanya pendidik, peserta didik ya, kemudian tentunya materi pendidikan. Selain itu juga tentu tidak lepas dari metode pendidikan, apakah metode diktatoral atau liberal atau bahkan demokratis. Selain itu juga alat-alat pendidikan. Selain itu juga lingkungan pendidikan ya. Lingkungan pendidikan ini berbagai kondisi atau situasi yang tentunya sengaja diciptakan, baik itu lingkungan fisik maupun sosial, supaya bagaimana bisa mempengaruhi terhadap perkembangan peserta didik ya. Selain itu bagaimana bahwa
pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu sendiri juga tentu tidak lepas dari pendidikan yang diharapkan atau dicanangkan dari UNESCO ya. Bagaimana pendidikan ini dilaksanakan dengan cara learning to know ya, belajar untuk mengetahui, belajar learning to do, belajar untuk melakukan sesuatu, learning to be ya, belajar untuk menjadi seseorang, dan learning to live together ya, bagaimana belajar untuk menjalani kehidupan secara bersama-sama dengan orang lain, baik itu dalam kancah lokal, regional maupun internasional ya. Kita jangan kalah dengan negara-negara yang lain. Nah, selanjutnya apa sih yang menjadi batas-batas dalam kegiatan pendidikan ya? Saya katakan bahwa kegiatan itu tidak lepas dari berbagai hal yang tentunya dilakukan oleh manusia, dan ini tentunya harus memperhatikan berbagai batas yang tentunya berpengaruh terhadap kegiatan pendidikan itu sendiri. Apakah batas yang berkaitan dengan tujuan pendidikan ataupun alat pendidikan ya, pendidik, peserta didik, lingkungan pendidikan, waktu pelaksanaan pendidikan ataupun yang lainnya. Nah, selanjutnya akan saya bahas satu persatu ya. Pendidik ini tentunya tidak lepas dari orang dewasa yang tentunya bertanggung jawab dalam membimbing peserta didik bagaimana mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Apakah kedua orang tua misalnya ya dalam pendidikan di rumah, di mana dikatakan sebagai pendidik yang sifatnya kodrati. Dan ini tentunya tidak bisa digantikan oleh orang lain ya. Karena apa? Karena orang tua di sini bagaimana menyekolahkan anaknya ke sekolah untuk dididik oleh guru. Dan guru juga berarti akan menggantikan bagaimana peran orang tua ya selama tentunya di sekolah. Nah, guru tentunya harus bertindak bagaimana bisa mewakili orang tua dalam melaksanakan tugasnya sebagai tentunya pendidik di sekolah. Nah, seorang pendidik ini apakah orang tua ataupun guru sebagai orang yang tentunya mewakili orang tua tentu memiliki keterbatasan tersendiri. Misalnya hubungan anak orang tua berlangsung sejak anak belum sadar akan kehidupannya sampai akhirnya dia menyadari bagaimana kehidupannya di tengah-tengah misalnya kehidupan orang tuanya ya. Nah, kesadaran ini tentunya berada dalam lingkungan keluarga yang tentunya juga tumbuh secara alamiah ya. Orang tua sebagai orang yang tentunya bertanggung jawab memiliki cita-cita, begitu juga harapan tertentu bagi perkembangan anaknya setelah dewasa kelak. Nah, pandangan hidup, cita-cita, begitu juga harapan orang tua inilah yang tentunya akan membatasi kegiatan pendidikan. Begitu juga kehadiran seorang guru di sekolah ya, bagaimana misalnya seorang guru ya mempunyai hubungan yang erat dengan peserta didik misalnya di sekolah ya. Anak tentunya ada keinginan, begitu juga guru memiliki cita-cita sendiri, harapan tersendiri ya, selain orang tua tentunya bagaimana yang diharapkan tumbuh dari peserta didik. Nah, ini juga akan membatasi terhadap pendidik itu sendiri. Selanjutnya aspek pribadi peserta didik ya. Nah, bagaimana kelangsungan pendidikan di sini tentunya harus menghormati pribadi anak ya. Jadi jangan sampai pribadi anak ini dikorbankan ya. Maka anak didik merupakan sosok manusia sebagai individu atau pribadi yang tentu seutuhnya harus berkembang. Ya, jadi tidak hanya berkembang misalnya tadi aspek jasmaninya, tetapi juga rohaninya harus apa? Berkembang ya. Dan bagaimana juga di sini sebagai pendidik ya tentunya harus memperhatikan berbagai misalnya potensi ya, bakat, minat, keadaan anak gitu ya. Kemudian juga kelebihan gitu ya. Yang tentunya di sini harus jadi pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan gitu ya. Selain itu juga bagaimana pendidikan yang tentunya harus memperhatikan berbagai hal yang tentunya dimiliki oleh anak, misalnya dalam menggunakan hukuman atau hukuman yang seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak supaya jangan sampai memberikan dampak yang tentunya negatif terhadap anak yang bersangkutan misalnya. Selanjutnya alat pendidikan ya. Alat pendidikan tidak lepas dari suatu tindakan atau perbuatan, begitu juga situasi yang sengaja diadakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Nah, alat pendidikan ini tentunya bagaimana ya akan membatasi terhadap pelaksanaan ataupun kegiatan pendidikan.
Misalnya dalam pendidikan di sekolah ya, alat pendidikan di sini karena misalnya di sekolah, ada sekolah-sekolah yang tentunya terbatas ataupun tidak memiliki alat pendidikan yang lengkap ya, tentunya ini akan membatasi terhadap kegiatan pendidikan itu sendiri. Begitu juga misalnya cat atau dinding kelas gitu ya, dicat dengan catnya yang ada yang putih, ada yang krem, ada yang biru. Itu mungkin berbeda-beda ya, tetapi bagaimana misalnya anak supaya terbiasa hidup bersih misalnya, maka dicat oleh yang putih misalnya ya, supaya ketika anak itu mengotori ya, bagaimana langsung kelihatan kotornya. Kemudian bagaimana anak itu sendiri dididik untuk langsung membersihkan supaya dia terbiasa hidup bersih ya. Ya, jadi harus dipertimbangkan dalam berbagai hal. Ya paling tidak ketika kita memilih alat pendidikan itu sendiri, ada 4 hal yang harus dipertimbangkan. Pertama berkaitan dengan tujuan. Kemudian siapa sih orang yang akan menggunakan alat tersebut. Kemudian bahan perantaranya atau medium pemakaian alat itu ditujukan kepada siapa atau berhubungan dengan jenis bahan ataupun objek yang lainnya. Kemudian juga berhubungan dengan pertanyaan apakah akibat dari penggunaan alat tersebut ya. Nah itu nanti ketika diberikan kepada anak, kira-kira anak tersebut bagaimana implikasinya ya, akibatnya seperti apa. Kemudian waktu ya, pelaksanaan pendidikan. Nah berkaitan dengan waktu ini ya teman-teman mahasiswa atau Bapak Ibu semuanya, muncul pertanyaan, sejak kapan atau hingga kapan upaya pendidikan itu berlangsung? Nah, sebelum menjawab persoalan ini, terlebih dahulu harus ada konsensus tentang arti pendidikan yang tentunya digunakan. Apakah misalnya nanti berkaitan dengan kedewasaan atau bahkan pendidikan itu berlangsung seumur hidup ya. Ketika artinya bagaimana yang diharapkan kedewasaan, maka setelah dewasa itu tercapai, maka pendidikan dianggap selesai. Tetapi ketika orientasinya pendidikan berlangsung seumur hidup, maka yang namanya waktu pelaksanaan pendidikan itu tentu tidak ada batasannya, sebagaimana dalam hadis dinyatakan minal mahdi ilal lahdi ya, sejak masa buayan sampai meninggal dunia. Selanjutnya aspek tujuan ya, berkaitan dengan aspek tujuan ini juga tentunya mungkin akan membatasi terhadap bagaimana pelaksanaan pendidikan yang dilakukan ya, apakah tadi berkaitan dengan pendidikan secara mikro ataupun makro. Selanjutnya berkaitan dengan lingkungan pendidikan ya. Lingkungan pendidikan dalam pengertian umum merupakan situasi yang berada di sekitar kita. Dalam pendidikan, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di luar diri anak. Lingkungan tempat mendapatkan bagaimana anak memperoleh pendidikan. Nah, sejak anak lahir di dunia, anak secara langsung tentunya berhadapan dengan lingkungan. Lingkungan di sekitar anak ini paling tidak dikelompokkan menjadi lingkungan yang sifatnya fisik, ya, lingkungan yang sifatnya budaya, sosial, begitu juga spiritual. Ya, oke. Selanjutnya berkaitan dengan apa sih, kenapa manusia harus mendapatkan pendidikan, ya. Manusia tentunya sejak lahir sangat membutuhkan bantuan orang lain, khususnya tentu kedua orang tuanya. Dapat dibayangkan seandainya anak manusia lahir dibiarkan begitu saja oleh ibunya atau bahkan tanpa sentuhan apapun sedikit pun. Dengan mengabaikan kekuasaan Tuhan, kematianlah yang akan menjemput anak tersebut. Karena apa? Diterlantarkan. Keharusan mendidik anak tentunya disebut-sebut misalnya karena anak pada saat lahir dalam keadaan belum berdaya, begitu juga tidak langsung dewasa. Sehingga anak memerlukan perhatian, begitu juga bantuan orang lain. Dengan keterbatasan kemampuan anak di sini menyebabkan anak perlu untuk mendapatkan pendidikan. Keterbatasan anak dikarenakan anak lahir dalam keadaan belum berdaya, begitu juga tidak langsung dewasa. Selanjutnya bagaimana bahwa keharusan pendidikan, begitu juga kemungkinan pendidikan, ya, dan akhirnya bagaimana bahwa anak juga ada hal-hal yang tentunya harus diperhatikan ya. Keharusan manusia untuk mendapatkan pendidikan paling tidak pertama berkaitan dengan bahwa anak dilahirkan dalam keadaan belum berdaya sebenarnya ya, bukan tidak berdaya.
Dilihat dari sudut anak, pendidikan merupakan suatu keharusan, di mana pada waktu lahir ya, manusia ini belum bisa berbuat apa-apa ya. Sampai akhirnya bagaimana orang-orang di sekelilingnya, terutama orang tua ini memberikan bantuan kepada anak ya. Tidak seperti hewan ya, begitu lahir langsung bisa berlari, langsung bisa mencari makan sendiri. Tetapi yang namanya manusia itu apa? Perlu proses ya, perlu memakan waktu. Begitu juga manusia tidak langsung dewasa. Untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus ini juga memerlukan waktu yang lama. Pada manusia primitif mungkin proses pendewasaan ini lebih pendek dibandingkan dengan manusia modern. Di mana pada masa primitif itu cukup mencapai kedewasaan secara konvensional. Ya, di mana ketika seseorang sudah memiliki misalnya keterampilan untuk hidup, khususnya untuk hidup berkeluarga, seperti berburu ya, bercocok tanam, mengenal nilai-nilai atau norma hidup bermasyarakat, ini sudah dikatakan sebagai individu yang tentunya dewasa. Tetapi ketika dalam masyarakat modern itu lebih kompleks lagi, tentunya sesuai dengan kompleksnya ilmu pengetahuan, begitu juga teknologi yang makin berkembang ya, sesuai dengan sistem nilai. Kemudian yang selanjutnya bagaimana bahwa manusia itu sendiri sebagai makhluk sosial ya. Nah, ini manusia akan menjadi manusia seandainya hidup bersama dengan manusia yang lainnya ya. Bagaimana sudah saya jelaskan dulu ya, bagaimana bahwa ketika manusia hidup atau dibesarkan oleh seekor serigala, sampai akhirnya bagaimana perilakunya itu sendiri sesuai dengan hewan tersebut ya. Tetapi ketika dia dibawa dan dididik itu bagaimana manusia seharusnya akhirnya dia pun mampu untuk apa? Menyesuaikan diri, begitu juga mampu melakukan perubahan sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya manusia itu sebagai individu yang berdiri sendiri ya. Pengertian makhluk sosial tidak berarti bahwa individu atau perorangan tidak ada. Pengertian sosial di sini harus diartikan bahwa manusia itu hidup bersama dalam kehidupan kepribadian sendiri-sendiri ya, di mana ia masih tetap berdiri sendiri namun tentunya harus bersama-sama dengan orang lain. Nah, pergaulan hidup antar pribadi-pribadi satu sama lain tentunya ini bagaimana akhirnya manusia itu tentunya juga saling membutuhkan, dan tentunya bagaimana bisa hidup bersama namun tetap secara individu-individu. Kemudian juga manusia tidak lepas sebagai makhluk yang tentunya dapat bertanggung jawab ya. Seorang manusia mampu atau tepatnya harus mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, di mana setiap tindakan manusia membawa akibat, dan seringkali akibat itu tentunya menimpa orang lain. Karena apa? Kita tadi tidak bisa hidup menyendiri, tetapi bersama dengan orang lain ya. Nah, di sini manusia juga harus mampu memperhitungkan berbagai akibat dari tindakannya tersebut, baik itu bagi dirinya sendiri ataupun bagi orang lain ya. Karena itulah manusia patut diminta pertanggungjawabannya atas berbagai perbuatan yang dilakukan. Di samping bahwa pendidikan itu sendiri mengajarkan manusia untuk menjadi tahu, begitu juga terampil. Di sini melalui pendidikan mengembangkan berbagai sikap, terutama sikap yang paling utama bagaimana sikap mampu bertanggung jawab. Karena manusia memang tidak lepas dari makhluk sosial. Dimanapun memang harus mampu hidup bertanggung jawab. Selanjutnya bagaimana sifat manusia dan kemungkinan untuk terjadinya pendidikan ya. Apa sebabnya pendidikan hanya terjadi pada manusia? Nah, pada tumbuh-tumbuhan sebagai makhluk hidup sama sekali tidak terjadi pendidikan, begitu juga pada hewan. Tetapi berlainan dengan pendidikan pada manusia ya. Bagaimana bahwa manusia itu terjadi adanya dressur ya. Pada saat anak belum memiliki kesadaran akan kekurangan dirinya, pada saat itu anak merasakan untuk apa? Adanya proses meniru ya, imitasi dalam hal berbuat misalnya. Begitu juga dalam melakukan berbagai hal. Dengan sifat suka meniru tersebut, ini beridentifikasi dengan orang lain, suka bermain, bisa menerima pengaruh, begitu juga menerima kewajiban dari orang lain, merupakan suatu keharusan bagi orang tua dan pendidik tentu di sini untuk membimbingnya. Pendidik juga harus menjadi contoh bagi anak didiknya dan memberi pengaruh yang tentunya positif untuk mengisi kedewasaan anaknya kelak ya.
Dan begitu juga sifat manusia, begitu juga kemungkinan manusia untuk apa? Dididik, ya teman-teman mahasiswa. Persoalan lain adalah kemungkinan untuk dididik. Persoalan ini diajukan karena adanya berbagai pendapat tentang pendidikan. Misalnya, ada pendapat tentang perkembangan manusia bahwa yang namanya kedewasaan itu semata-mata merupakan hasil proses alami yang berlangsung selaras dengan hukum alam. Bila demikian, mungkinkah anak manusia dididik? Ya. Tidakkah usaha pendidikan itu akan sia-sia? Nah itu ya, jadi ada pertanyaan seperti itu. Nah diakui bahwa manusia adalah hal-hal tertentu yang didapatnya secara alami. Begitu juga hal-hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, misalnya berkaitan dengan bakat, jenis kelamin, begitu juga hal-hal yang tentunya dibawa sejak lahir ya. Nah itu tentu di luar kemampuan dari manusia itu sendiri. Tapi di samping itu tentu bagaimana bahwa manusia itu sendiri tentu tidak hanya membawa sesuatu yang tentunya diberikan oleh Allah itu sesuatu yang tentunya dilahirkan, tetapi juga ada hal-hal yang tentunya perlu diusahakan ya. Sejak dahulu orang berpendapat bahwa bakat yang dibawa sejak lahir belum merupakan kenyataan melainkan potensi. Jadi tentang adanya bakat tertentu pendidik di sini tidak bertanggung jawab. Yang dapat diusahakannya melalui pendidikan ini mencakup berbagai hal, apakah sesuatu yang diperbuat. Begitu juga bakatnya tentu di sini tidak tentu dibiarkan begitu saja, tetapi harus dilakukan bagaimana melalui berbagai proses ya, terutama pendidikan. Dan di sini bagaimana bakat tersebut bisa berkembang tentu melalui misalnya pembiasaan ya, melalui berbagai kegiatan pelatihan ya. Sampai akhirnya sejauh mana bakat tersebut bisa dikembangkan. Nah, sehubungan dengan batas pendidikan perlu dikemukakan bahwa batas kemungkinan pendidikan itu tentu tidak bisa disamaratakan bagi semua orang. Tidak dapat dikatakan bahwa semua orang terdapat batas kemungkinan dididik yang sama. Sebab masing-masing individu tadi bersifat apa? Unik ya. Akan tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa kemungkinan dididik itu tercapai manakala tidak dapat dikembangkan lagi lebih lanjut kehidupan rohaninya, khususnya kehidupan moralnya. Nah, adapun yang menjadi latar belakangnya tentu dapat beraneka ragam. Mungkin karena bakat bawaannya, mungkin karena potensi kecerdasannya berbeda, intelektualnya berbeda, emosinya berbeda, spiritualnya berbeda, atau mungkin terdapat juga kelainan. Selain itu juga bagaimana menurut Tutwuri Handayani ya. Ada beberapa aliran di sini yang menyatakan di antaranya ada aliran nativisme, naturalisme, empirisme, dan konvergensi. Aliran nativisme berkeyakinan bahwa anak yang baru lahir membawa bakat. Begitu juga kesanggupan dan sifat tertentu. Bakat, begitu juga kemampuan, sifat-sifat yang dibawa sejak lahir sangat menentukan dalam pertumbuhan, begitu juga perkembangan anak manusia. Pendidikan dan lingkungan di sini tidak berpengaruh terhadap perkembangan anak. Ya, pandangan ini nampaknya memang kurang percaya bahwa pendidikan akan mampu mengubah atau bahkan mengarahkan tingkah laku seseorang. Ya. Pendidikan sangat kurang, walaupun ada hanya sebagai atau hanya sampai pengembangan bakat yang telah ada. Selanjutnya bagaimana menurut pendapat naturalisme? Ini dipelopori oleh Rousseau yang berpendapat bahwa semua anak yang dilahirkan punya pembawaan yang baik ya. Dan pembawaan baik ini akan menjadi rusak karena dipengaruhi oleh apa? Lingkungan ya. Selanjutnya pandangan empirisme yang dicanangkan atau dicetuskan oleh John Locke yang menyatakan bahwa keadaan manusia saat dilahirkan diibaratkan tabula rasa ya, sebuah meja yang dilapisi lilin yang digunakan di sekolah dalam rangka belajar menulis. Ya. Menurut Tabor ini menyatakan bahwa anak yang dilahirkan dapat diumpamakan sebagai kertas putih yang belum ditulisi apa-apa. Sejak lahir anak tidak memiliki bakat atau bahkan pembawaan apa-apa. Anak dibentuk semaunya oleh pendidik. Dan di sana bagaimana kekuatan yang membentuk anak tidak lepas dari pendidik. Begitu juga lingkungan, pendidikan yang tentunya berkuasa ya atas pendidikan anak. Berbeda dengan aliran konvergensi. Ini dari seorang ahli psikologi bangsa Jerman, yaitu bernama William Stern, yang berpendapat bahwa pembawaan dan lingkungan keduanya membentuk terhadap perkembangan anak. Sehingga implikasinya bahwa pendidikan bagaimana di sini melaksanakan berbagai hal tersebut, baik itu pembawaan maupun pengalaman, hendaknya mendapat perhatian yang tentunya seimbang. Tutwuri Handayani menyatakan bahwa konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan bagaimana bahwa Tutwuri Handayani berasal dari bahasa Jawa. Tutwuri yaitu mengikuti dari belakang.
handayani, memotivasi, mendorong, begitu juga membangkitkan semangat. Sehingga dapat ditafsirkan tuturi handayani merupakan mengakui adanya pembawaan bakat, begitu juga potensi yang dimiliki anak tentunya sejak lahir. Dengan kata tuturi, pendidik diharapkan dapat melihat, menemukan, begitu juga memahami berbagai bakat, potensi, begitu juga kemampuan yang tentunya dimiliki oleh anak. Dan disinilah bagaimana peran dari pendidik ya untuk mengembangkan berbagai potensi, bakat, begitu juga kelebihan ya yang tentunya dimiliki anak, sehingga diharapkan bagaimana anak berkembang secara integral berbagai hal yang tentunya dimiliki oleh anak tersebut ya sewajarnya sesuai dengan potensi-potensi tersebut, begitu juga berkembang secara optimal. Dan tentu tuturi handayani ini tidak bisa dilepaskan dari konsep ingarso sung tulodo ing madya mangun karso, begitu juga tuturi handayani. Ingarso sung tulodo berarti bagaimana apabila pendidik berada di depan, ia harus memberi contoh yang baik terhadap anak didiknya. Ingarso di depan, sung ya memberi, tulodo teladan atau contoh. Ing madya mangun karso berarti apabila pendidik berada di tengah bersama anak didiknya, ia harus mendorong kemauan anak, membangkitkan kreativitas, begitu juga hasrat untuk berinisiatif atau berbuat. Ingma dia di tengah-tengah mangun, membangun, karso, hendak, begitu juga kemauan. Ditambah lagi dengan kata tuturi handayani ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi di sini bagaimana bahwa konsep pendidikan ya, ini tentunya tidak lepas dari tokoh pendidikan kita yaitu Ki Hajar Dewantara, bahwa bagaimana hasil interaksi antara pembawaan begitu juga potensi dengan bakat yang dimiliki anak, di mana dalam proses interaksi tersebut pendidik memiliki peran aktif ya, tidak bisa menyerahkan begitu saja kepada anak didik, dan sebaliknya pendidik juga tidak boleh dominan dalam menguasai anak didik ya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman mahasiswa untuk mengisi ya soal latihan yang saya sampaikan ya sebagai latihan teman-teman mahasiswa. Saya kira untuk perkuliahan kali ini berkaitan dengan tujuan, batas, kemudian keharusan dan kemungkinan pendidikan cukup sekian. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.